Baik, terima kasih Mulia Pak Muhammad Hikmat ya, saudara terdakwa. Kami hanya memperjelas saja ini Pak, supaya lebih jelas ya. Tadi pertemuan pertama di Sabu House yang pertama ada saudari Sinto dan Imam Aziz bertiga ya. Apakah saat itu Sinto sudah menentukan bahwa perusahaan saudara yang akan memenangkan lelang? Apakah saat itu ada dibicarakan kesepakatan besaran komitmen fee atau nilai uang? Hanya kenalan ya. Setelah itu ke Sabu House yang kedua, saudara Imam kembali, saudara Sinto terdakwa dan beberapa orang utusan perusahaan lain, kontraktor lain ya. Apakah saat itu juga sudah dibicarakan bahwa saudara yang akan memenangkan lelang? Waktu itu dibicarakan sebagai pengguna lelang tidak, tapi waktu itu bendera yang saya mengikuti sudah saya sampaikan. Hanya itu Ya. Pada saat itu bagaimana saudara Sinto memastikan atau meyakinkan perusahaan saudara yang akan memenangkan lelang? Karena soal mungkin bukan mungkin. Ya, apa yang disampaikan Sinto itu apa? Sinto menyampaikan tolong administrasinya yang baik, lengkap dan di bawah 20%, ini menawar 80%. Ya, hanya itu kan? Ya. Ada disepakati tidak nilai fee yang akan diterima Sinto atau nilai uang? Tidak. Tidak ada ya. Kalau Tirta Mas Mandiri ini memang punya kualifikasi untuk mengerjakan proyek-proyek itu Pak? Ada kualifikasi. Memang memenuhi syarat ya. Nah kemudian, proyek Lampegan Cianjur itu sebenarnya apa sih pekerjaannya Pak? Pekerjaan peningkatan jalur kereta api pergantian rel. Oh, jalurnya sudah ada, Jalur sudah ada. diganti yang baru. Ganti rel baru bandaran. Hanya itu, Ini 19 miliar. dan tidak. Sudah Bapak akan alokasikan lah, katakan tadi tanya penuntut umum untuk ini, itu dan sebagainya. Nah untuk pekerjaan ini sendiri, gaji karyawan, belanja barang dan sebagainya, Itu gini, sudah saya alokasikan untuk pekerjaan semuanya ini sesuai dengan spek. Yang itu saya sudah memotong dengan kalau ada fee yang di 20%, itu mengurangi, sangat mengurangi dari pendapatan masyarakat. tidak mengurangi kualitas pekerjaan, tapi mengurangi margin keuntungan. Tidak, karena kualitas kerjaan rel pun support, bataran produksinya beli juga di produksi dalam negeri yang sudah ada license dari Departemen Perhubungan. Batu pericak, batu balasnya itu pun itu beli dari luar dan sudah sesuai dengan sertifikasi dari api. Jadi tidak ada mengurangi mutu kerjaan. Hampir semuanya itu barang-barang pembelian dari sampah. Selama mengikuti paket-paket proyek pekerjaan di Kementerian Perhubungan di Perkeretaapian, apakah perusahaan saudara pernah diberikan sanksi? Alhamdulillah belum. Keterlambatan kah atau ketidaksesuaian pekerjaan? Tidak ada ya? Nah kemudian tadi setelah 2 kali di Sabu House, ada pertemuan di apartemen Batavia yang dikenal dengan asistensi atau koordinasi ya. Nah setelah itu ikut lelang. Apakah karena pertemuan asistensi itu kemudian perusahaan saudara memenangkan lelang? Belum tentu memenangkan. Karena kalau tidak yang paling rendah dan harga aplikasinya tidak lengkap, nggak bisa juga. Iya kan kemarin sudah kita periksa di LPSE, hanya selisih 15 juta ya dari penawar kedua terendah ya. Baik. Nah kemudian berarti hanya 2 kali Sabu House, itu pun tidak ada pembicaraan komitmen fee. Oke.
Kalau gitu kami tanya, apa alasan saudara mau memenuhi permintaan Sinto? Saya memenuhi permintaan Sinto karena saya mencari kerja. Takut apa dasar apa? Karena saya harus bertanggung jawab. Ya, itu ya. Nah, atau biar diperjelas tadi dengan ya sudah ditanya penuntut umum. Kan sudah banyak nih paket pekerjaan yang saudara kerjakan ya di Perkeretapian. Pernah tidak ada diminta di awal setelah kontrak seperti ini oleh PPK? Nah, baru Sinto ini ya. Nah, selama ini bagaimana polanya PPK itu? Biasanya setelah kontrak dari uang kita sangat. Ya. Kalau gitu uang 476 juta yang saudara berikan kepada Sinto, dari mana sumbernya? Sumbernya kita dari operasional paket-paket. Ya. Bukan uang proyek itu ya? Bukan. Karena memang belum ada pencairan. Uang lengkap juga tidak apa. Nah itu belum ada. Oke. Ini terkait dengan OTT, Operasi Tangkap Tangan KPK. Pada tanggal 12 April 2023, saudara dijemput penyidik di mana? Di kantor Kementerian Perhubungan. Apakah saat itu saudara sedang bertemu dan menyerahkan uang kepada Sinto? Tidak sama sekali. Tidak ada ya? Oke. Nah kemudian nah ini biar clear Pak, soal Dirjen Kementerian Perhubungan Rijal Wasal, itu saudara pernah tidak bertemu dengan Pak Rijal Wasal dan membicarakan tentang proyek-proyek? Tidak sama sekali. Dengan Pak Harno Trimadi? Pak Harno pokoknya waktu di negara aja. Oke. Apakah saudara mengenal istilah langitan dan senayan? Tidak pernah. Tidak tahu ya? Tidak kenal tidak dengan Pak Ibnu, temannya Pak Menteri Perhubungan? Tidak. Pak Wahyu, iparnya Presiden Jokowi? Tidak. Ibu EM, anggota Komisi 5 DPR? Tidak. Jadi atas dasar apa saudara mau mengikuti lelang-lelang proyek? Langitan tidak, senayan tidak? Ya saya berusaha sendiri aja karena saya kalau kerja dengan kami habis Pak, malah ada untuk baru sekali kaji ada. Oke. Nah, kalau gitu tadi sudah polanya sudah diketahui ya, ada plotting ya istilahnya oleh PPK. Apakah setiap proyek yang dimenangkan oleh perusahaan saudara itu selalu diplotting oleh PPK? Tidak. Apakah perusahaan saudara pernah menang lelang tanpa diplotting? Ada beberapa di Jawa Barat. 2 di tempatnya Pak Soro, 1 di tempatnya Pak Rati. Itu tahunnya tahun 2021 sampai 2023 tahun sehingga saya Baik menang lelang di plotting ataupun menang secara murni, apakah selalu dimintai sejumlah uang oleh PPK? sama aja Pak. Apakah uang yang diminta PPK itu dijelaskan juga untuk auditor BPK, Irjen, Pokja dan sebagainya Dijelaskan Pak. oleh PPK? Mereka dulu. PPK yang mengatur itu, distribusi itu? Ya, kalau ngaturnya saya nggak ngerti. Kalau dimintanya ya. Oke, dimintanya ya. Selain itu, apakah perusahaan saudara pernah membantu PPK menyelesaikan pekerjaan proyek yang mangkrak, ditinggal kontraktornya? Ada Pak di KWK Bandung itu ada stasiun sama ada dua paket Pak kita bantu. Katanya sih mau diganti, tapi dari total yang dikeluarin sekitar 2,5, kalau saya bisa 2,53, saya baru diganti 500. Proyeknya sampai sekarang nggak selesai. Ya, itu proyek mangkrak ya. Artinya kan uangnya sudah diterima kontraktor lama itu kan, tapi tidak selesai pekerjaannya, begitu kan kurang lebih. Ya. Selain bertemu dengan PPK Sinto,
untuk memenangkan proyek Lampegan Cianjur tadi, apakah saudara ada bertemu dengan Pokja Lelang? Kenal tidak dengan Pokja Lelangnya? Nggak kenal ya? Nah, tadi ada pemberian sudah didetailkan penuntut umum 150, 25 dan terakhir 301 di bulan April, ya kan? Nah, proses lelang itu di bulan berapa? Februari ya? Baik. Artinya ada pemberian sebelum dan sesudah proses lelang. Oke. Apakah karena uang 400 juta itu perusahaan saudara memenangkan lelang? Ya harus dokumen kan, dan penawar terendah. Hanya dua syarat itu. Yang lain kalau dikasih ujian dan dikasih ujian sangat mudah untuk menang di situ. Beda untuk klasifikasi B mungkin ada kriteria lain yang kalau itu mempunyai besar. Kalau menang ke bawah. Nah, sepengetahuan saudara ya, kalau nggak sesuai tadi dengan hasil lelangnya tadi, apakah PPK Sinto bisa membatalkan hasil lelang? Yang bisa. Bukan kewenangan dia juga itu kan? Baik saudara terdakwa, kemudian tadi tanggal 12 April dilakukan OTT KPK ya, saudara sedang di kantor Kementerian Perhubungan. Apakah ada dilakukan penggeledahan terhadap kantor dan rumah saudara? Tanggal 12 ada penggeledahan di kantor maupun di kantor yang ada di Ya, sesuai ini ya, berita acara penggeledahan tanggal 13 April baik di rumah maupun di kantor ya. Oke. Nah, kemudian apakah dilakukan penyitaan dari rumah dan kantor saudara? di kantor ada penyitaan barang bukti dan uang Oke. Baik. Disesuai dengan BB penuntut umum ya, ini BB nomor 575 dan 576. Ada uang sebesar 309 juta disita dari kantor dari saudara Yunanto Indrianto. Itu uang apa? Itu mau lebaran ya? Oke. Ada kaitannya dengan Sinto dalam perkara ini? Oke. Ya, BB 575 dan 576. Kemudian dari rekening saudara Tukul ada disita 85 juta, BB nomor 742. Saudara tahu? Yang untuk santunan anak yatim itu? Uang duka. Uang. Itu kita iuran, ada salah satu sebab hubungan meninggal karena COVID. Nah, kita iuran perkumpulan 85 ke 80 juta, dan sampai sekarang sampai COVID itu belum tersalurkan ke jandanya anak yatim. Ya, ahli waris kan, jandanya dan anak-anaknya ya. Kan anak yatim itu berarti kan? Ya, 85 juta ini ya. Baik. Nah, kemudian dari rumah disita dari Brian Putra Bastara uang sebesar 1,5 miliar dan 274.990 US dollar. BB 570, 571 sampai dengan 574. Ini uang apa? Itu yang 1,5 sudah saya berikan di acara tersangka itu 1.500 saya untuk membangun di lainnya. Oh, oke. Proses pembangunan insya Allah dengan sukses nanti apa? Ya. Terus kalau yang 240 Dolar. itu uang tabungannya, karena saya itu swasta tidak punya kesulitan untuk disimpan. Biasa ya, nyimpan uang di rumah gitu. Ya, oke. Nah, itu ya dari disita dari rumah dan kantor saudara ya.
selain dokumen-dokumen. Kemudian selain itu ada rekening saudara yang diblokir, 3 rekening bank Mandiri dan 2 rekening bank BCA. Mandiri, Ya. Mandiri kantor, yang satunya bendahara RT. Nah, ini uang orang RT ini, orang komplek ya, yang Mandiri ini ya. Oke. Selebihnya tabungan pribadi nih yang BCA ya. Oke. Ini juga diblokir KPK ya. Nah itu tadi saudara bilang untuk pembangunan masjid tadi, bagaimana sudah sejauh mana itu awal pembangunan masjid sampai sekarang? Setahu saudara? Menurut adik saya sih laporan baru 4 kilo, 4%. Mudah-mudahan mungkin nanti kalau fotonya belum selesai. Jadi sempat terhenti ya prosesnya. Sampai termohon juga kedua nanti kalau bisa uang juga itu dikembalikan. Karena uang yang 247 itu tabungan tidak tahu. Karena itu pakai Masjid. Ya. Nah, jadi pasti memperolehkan walaupun itu kan seberapa sebetulnya nggak pernah sama ketua kemudian memanfaatkan ini pembangunan masjid juga dari yang tahu yang tahu saya yang isi saya karena logika ini saya baru terima sama yang mana ada yang tahu itu kalau begitu saja makanya saya nyesek sekali walaupun perbuatan saya salah itu mungkin jauh lebih baik untuk saya bersumpah bukan bukan jangan oleh itu tapi apa yang mereka menjelaskan itu dengan setelah itu selesai itu akan melihat sekali saya seorang orang atau ada yang saya sudah cerita masjid yang ditemukan enak untuk berapa tapi kalau diceritakan sebenarnya apa itu aja. saya cerita juga paling PH untuk pembangunan itu kita terpaksa yang berbiasa saya bilang itu walaupun hanya janji, tapi tentu saya akan tanya pertanggungjawab. Ya. Apa yang ini pada siapa? Ini ada apa? Ya. Saya harus terus sedih. Ya, baiklah saudara terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatan ya yang sudah saudara terdakwa lakukan. Masih punya tanggungan keluarga? Ada. Masih ya? Dua istri, dan saya yang berarti yang mulia. Walaupun sedikit saya ada tanggungan Pak yang dulu. Orang dalam juga yang tahu saya yang sering tanggung jawab. Mau apa? Saya pengen begini bukan. Berarti apa? Saya tidak pernah cerita. Saya tidak merasa yang tidak bukan waktu sudah besar. Itu salah satu bukan bisa karena saya di sini begitu bangga itu berani saya anak saya karena kalau kasih seperti itu dan karena saya di sini pengen dikasih bukan karena ini kelihatan karena bantu apa biaya saya saya nggak
tinggalin janji saya udah saya gitu. Saya berjanji dengan Bapak kalau mengingatkan dari kepada untuk untuk orang kantor alhamdulillah orang kantor 90% apa 90% sudah tapi saya rasa sih tidak 100%. Alhamdulillah sedikit pertama mampu di juga Pak tapi saudara saksi meninggal seperti itu Pak. Maaf Pak, saya seperti sekarang bukan ini kan karena saya sedikit bukan tahu jauh itu aja. Iyalah. Pernah dihukum pidana dalam perkara lain? Tidak pernah ya. Baik. Pemeriksaan sudah berakhir. Saudara tahu ada lagi yang mau disampaikan pada Yang Mulia? Saya mohon Yang Mulia untuk menembus takut saya ada kantor kalau keluarga yang bisa keluarga kalau bisa bermanfaat di saya kalau bisa dan saya akan kembali kepada saya akan kecil saya ceritakan tidak malam waktu saya ditangkap sebetulnya saya masih makan yang tidak ada di situ sampai saya nangis kalau orang di sini akhirnya saya tidak dan saya insya Allah yang keluarga saya anak itu saya meningkatkan diri. Saya akan berkali saudara yang salah yang bisa Cukuplah Yang Mulia.